Kamera mini Promkes TTS, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Hai, kita ketemu lagi bersama saya Harius dalam acara podcast Kamera Mini, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang terkasih, saat ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang tokoh perempuan yang dengan sukarela berkenan untuk berbagi pengalaman kepada kita sekalian bagaimana untuk kita hidup sehat. Nah, kita langsung menyapa saja Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Halo, selamat siang Ibu Pendeta. Selamat siang Pak Harius. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Ibu sudah berkenan untuk kami ajak diskusi, kita berbagi pengalaman terkait dengan apa yang Ibu Pendeta alami. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saat ini kita akan membahas satu topik yang sementara ini lagi menjadi topik yang menarik, di mana menjadi sumber ketakutan, sumber kekhawatiran yang melanda Kabupaten Timur Tengah Selatan ini. Tentu mengingat tahun 2022 penyakit rabies mulai berkembang di Kabupaten Timur Tengah Selatan, pertama kali di Desa Fenun di Kecamatan Amanatun Selatan, dan kekhawatiran itu sudah merambat di semua kecamatan di Timur Tengah Selatan. Sampai saat ini pun angka kasus gigitan masih meningkat dan positif rabies di Kabupaten Timur Tengah Selatan juga masih meningkat. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, angka kematian untuk kasus rabies juga masih ada. Nah, kekhawatiran itu Bapak Ibu sekalian kita jangan dibuat panik, tetapi kita coba untuk kita mengatasi dengan berbagai upaya yang kita lakukan. Sekarang ini kami bersama dengan Ibu Pendeta akan berbagi sedikit terkait dengan pengalaman terkait dengan penyakit rabies dalam sebuah topik atau tema kita adalah no panic, no rabies. Ya, Ibu Pendeta, mungkin sebelum kita mulai kita diskusi, Ibu Pendeta mungkin perkenalkan diri singkat dulu kepada Bapak Ibu penyimak podcast kita saat ini. Shalom, selamat siang. Saya Pendeta Kathleen Biafraja, Ketua Majelis Klasis SOE periode 2024-2027. Salam hangat dari kami di kantor Klasis SOE untuk seluruh penyimak podcast mini Promkes TTS. Saat ini sedang menyaksikan kegiatan ini melalui kamera dari Promkes TTS. Salam sehat, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Ya, terima kasih Ibu Pendeta atas perkenalan singkatnya. Mungkin kita langsung masuk ke tema Ibu Pendeta. Mungkin kami dapat informasi belum lama ini Ibu Pendeta ada pengalaman, boleh dikatakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Tetapi puji Tuhan Ibu mau berbagi kepada kita sekalian terkait dengan pengalaman menarik atau yang tidak menyenangkan yang Ibu Pendeta rasakan. Coba Ibu Pendeta ceritakan pada kita sedikit bagaimana sampai bisa kena gigit anjing. Ya, silakan Ibu Pendeta. Terima kasih Pak Harius. Jadi kejadiannya itu tanggal 24 Februari 2024. Jadi pagi itu saya ke warung untuk belanja beberapa kebutuhan sekitar jam 7 pagi waktu itu. Ketika saya kembali ke rumah dengan motor, waktu mau parkir motor, tiba-tiba anjing yang tidur di parkiran motor itu langsung menyerang dan menggigit di bagian kaki. Wow. Karena panik waktu itu saya teriak. Jadi karena teriak, suami dan anak dari dalam rumah lempar anjing ini sehingga dia melepaskan gigitan di kaki pada waktu itu. Jadi kejadiannya memang sangat cepat. Saya tidak menyangka karena anjing ini adalah anjing tetangga yang tiap hari di rumah saya kasih makan dia. Jadi saya tidak membayangkan bahwa dia akan agresif seperti itu. Sehingga memang saya tidak punya pertahanan sama sekali waktu itu, waktu kejadian tanggal 24. Iya, waktu dari motor ya. Iya, baru dari motor waktu itu Pak Harius. Iya. Ya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Pendeta sesudah digigit anjing itu? Yang pasti saya menangis, saya takut sekali Pak. Oh, iya. Saya takut sekali, saya takut dan juga panik. Memang waktu itu saya panik karena ya berita yang selalu didengar bahwa korban gigitan anjing rabies itu hampir tidak ada yang selamat. Itu ketakutan luar biasa waktu terjadi gigitan itu. Memang, ya semua orang akan alami hal yang sama karena isu terkait dengan rabies ini memang sekarang lagi berkembang dan tentu biasanya bahasa-bahasa miring yang keluar dan menakutkan. Mungkin Ibu Pendeta menceritakan sedikit
Sesudah digigit anjing, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu Pendeta lakukan untuk sebagai bentuk pencegahan virus rabies ini? Silakan. Jadi waktu itu, waktu terkena gigitan anjing, saya langsung membersihkan luka dengan air mengalir dengan menggunakan sabun selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu, karena kami tidak punya obat sama sekali di rumah, baik itu obat merah atau alkohol kami tidak punya di rumah. Jadi setelah dicuci 15 menit itu saya langsung saat itu juga ke Puskesmas Batu Putih waktu itu. Langsung ke sana membuat laporan bahwa saya terkena gigitan anjing. Waktu itu belum tahu anjing ini rabies atau tidak. Oh iya. Jadi karena gigitan anjing dalam keadaan panik setelah mencuci luka 15 menit itu, kami langsung ke Puskesmas Batu Putih melapor diri ke sana bahwa saya terkena gigitan anjing. Ya, terkena gigitan tapi belum tahu pasti anjingnya rabies atau tidak. Nanti setelah ke Puskesmas baru disampaikan informasi oleh petugas di Puskesmas. Waktu itu melapor diri ke sana, lalu sampai di Puskesmas langsung mendapat penanganan pada waktu itu dari Promkes Batu Putih, Puskesmas Batu Putih. Oke, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, penyimak podcast Promkes Mili TTS. Jadi seperti dijelaskan oleh Ibu Pendeta bahwa di saat digigit anjing, kita jangan panik, kita jangan khawatir, jangan takut. Kita segera mengambil tindakan pencegahan pertama di rumah dan sesudah itu kita langsung ke Puskesmas. Baik Ibu Pendeta, mungkin sedikit lagi. Di saat sampai di Puskesmas, mungkin Ibu Pendeta sedikit menjelaskan kepada kami apakah cuma dilihat lukanya atau ada tindakan dari teman-teman Puskesmas. Silakan. Jadi yang pertama ketika sampai di Puskesmas itu dicek lukanya, posisi luka, kedalaman luka, keadaan luka seperti apa, lalu dicuci lagi di Puskesmas itu 15 menit, dicuci lagi 15 menit dengan sabun. Nah waktu itu saya punya 2 luka besar dan beberapa luka kecil. Lalu dicuci pada waktu itu saya pingsan Pak. Karena memang dicuci itu benar-benar dikasih keluar itu air liur anjing dan darah yang masih ada. Saya pingsan karena saya lihat air liur anjing di tangan ibu perawat yang membersihkan itu, air liur anjing ada di tangan itu. Jadi saya pingsan karena melihat itu. Jadi ya setelah dicuci itu langsung divaksin. Vaksin pertama dan kedua di lengan kiri dan lengan kanan. Oh, jadi 2 kali vaksin. 2 kali vaksin. 2 kali vaksin. Ya, baik Ibu Pendeta, itu adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan di saat kita kena gigitan anjing rabies. Mungkin pernah dengar atau pernah membaca di mana, kira-kira sudah tahu tidak terkait dengan gejala-gejala anjing yang dia ada virus rabies? Baik, memang kami di gereja waktu itu ada sosialisasi, sosialisasi dari Puskesmas Batu Putih dan juga difasilitasi oleh pihak kecamatan waktu itu dengan adik-adik mahasiswa kedokteran hewan Undana. Jadi kami diberikan edukasi tentang ciri-ciri anjing rabies, tapi juga cara penanganan terhadap korban gigitan anjing. Jadi memang saya tahu salah satu ciri itu ialah agresif. Kemudian ekor anjingnya selalu ditekuk di bagian antara 2 kaki, lalu air liurnya banyak. Memang saya lihat waktu itu anjing dengan 3 ciri itu ada pada anjing itu, tapi saya juga ya masih berharap dia tidak terkena rabies. Tapi yang paling kemudian dikatakan oleh pihak Puskesmas bahwa anjing itu rabies tanpa pemeriksaan, karena 2 jam setelah dia menggigit saya dia mati karena kena air. Jadi dia setelah menggigit saya, dia menggigit selang air Pak. Dia menggigit selang air, jadi air yang keluar dari selang air itu kena ke anjing ini dan anjing itu langsung mati saat itu juga. Jadi itu akhirnya disampaikan ke pihak Puskesmas Batu Putih dan Bapak Ibu perawat bilang itu positif rabies tanpa pemeriksaan karena gejala klinisnya lengkap menurut penjelasan dari pihak Puskesmas. Iya, terima kasih Teta. Ya, mungkin kita sudah merujuk ke sana. Kalau sudah dibilang teman-teman Puskesmas bahwa anjing itu tanpa pemeriksaan rabies, nah kira-kira perasaan Ibu Pendeta waktu dengar kata-kata itu ke mana? Coba Ibu bisa gambarkan sedikit. Saya semakin takut. Saya menangis. Saya sudah membayangkan ini pasti saya mati. Kasihan anak masih kecil ini kehilangan mama seperti apa. Tapi ketika panik itu kami juga tidak berdiam diri. Jadi suami melapor ke
Ibu Kapus pada waktu itu menyampaikan tentang kondisi anjing yang mati, lalu Ibu Kapus langsung membangun komunikasi dengan pihak dinas katanya waktu itu untuk melaporkan ada kasus gigitan anjing, sehingga kami diarahkan untuk mendapatkan serum tanggal 26 Februari itu. Dan penjelasan bahwa kalau walaupun kita kena gigitan anjing, jangan kita berpikir dia positif rabies atau tidak, tapi yang terpenting adalah langkah-langkah untuk kita mencegah anjing itu menyakiti kita agar lupa kita sembuh. Urusan untuk virus rabies atau apapun nanti sesudah kita melakukan penanganan. Baik Ibu Pendeta, mungkin kita sudah mau akhir dari kita punya diskusi ini. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Ibu Pendeta sekaligus coba memberikan sedikit cerita kepada kita semua. Mungkin sesudah digigit anjing, kira-kira keluarga memberikan tanggapan seperti apa, atau tetangga atau memberikan tanggapan seperti apa. Sesudah itu nanti Pendeta kita tutup dengan satu statement atau satu pesan khusus untuk kita punya Bapak Ibu, teman-teman penyimak podcast kami Ramini TTS. Silakan Ibu Pendeta. Terima kasih. Jadi memang peran keluarga dan orang-orang terdekat itu sangat penting. Jadi orang-orang di lingkungan sekitar si korban gigitan anjing harus menjadi support system yang kuat. Saya mengalami itu. Suami, anak-anak, keluarga, jemaat di tempat itu memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan pikiran-pikiran positif bahwa semuanya akan baik-baik saja. Selama sudah ditangani, semuanya akan baik-baik saja. Tapi juga saya banyak mencari tahu pada waktu itu. Melalui banyak media saya banyak mencari tahu bagaimana dengan korban gigitan anjing rabies. Dan saya tidak hanya mencari tahu tentang yang negatif, saya berusaha mencari hal-hal yang positif, dan saya menemukan banyak tulisan positif tentang ini bahwa rabies bisa tertolong. Yang penting penanganannya cepat dan kita mengikuti semua saran dari pihak tenaga kesehatan. Jadi saya minta untuk semua penyimak podcast ini, kalau ada keluarga, ada saudara, ada tetangga yang mengalami gigitan anjing, kita harus memberi semangat, kita harus memberi support, memberikan pikiran-pikiran positif. Jangan kemudian justru kita menakut-nakuti, itu juga menurunkan antibodi katanya. Kalau semakin stres dan pikiran juga menurunkan antibodi. Baik Ibu Pendeta, mungkin tadi agak sedikit terlewat satu Ibu Pendeta terkait dengan waktu dapat vaksin di puskesmas, apakah bayar atau gratis? Ini kita mau sampaikan kepada Bapak Ibu penyimak podcast kita. Silakan Ibu Pendeta. Saya dikasih vaksin itu 4 kali vaksin gratis. Demikian juga dengan serum itu gratis. Dan saya angkat jempol untuk para nakes di Puskesmas Batu Putih yang luar biasa bergerak dengan cepat. Bahkan tanggal vaksin itu selalu diingatkan. Ibu besok vaksin ketiga, besok vaksin keempat. Nah waktu vaksin ketiga, rupanya vaksin di Batu Putih habis. Jadi saya direkomendasikan ke Puskesmas Noibeba. Jadi kami dari Batu Putih ke Noibeba untuk penanganan, langkah penanganan itu walaupun kita tapi harus semangat untuk pelayanan. Ya baik, terima kasih Ibu Pendeta. Kita sudah sampai dalam akhir diskusi kita ini. Izin menyampaikan satu hal, Pak Marius. Jadi kami Gereja Masehi Injili di Timor, kami membuat satu buku namanya Gerak Iman Anti Rabies. Jadi buku itu sudah kami distribusikan ke semua jemaat untuk teritori TTS. Semua jemaat sudah memegang itu. Buku itu berisi tentang renungan dan khotbah-khotbah untuk menjadi penguatan bagi jemaat. Nah, saya berbagi satu pengalaman untuk penanganan rabies ini. Misalnya kami di Tepas, jadi kami memfungsikan majelis jemaat, sehingga tidak ada satupun kasus gigitan yang tidak mendapatkan perawatan di puskesmas. Jadi begitu ada kasus gigitan, kami langsung komunikasikan ke puskesmas. Ada yang dibawa, tapi juga ada nakes yang turun langsung ke tempat lokasi pasien korban gigitan anjing. Jadi kami dari pihak Gemit, kami memang sungguh-sungguh memberi perhatian untuk penanganan rabies di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam khotbah-khotbah, dalam suara-suara gembala, kami juga membuka ruang untuk edukasi baik dalam ibadah maupun dalam kesempatan-kesempatan pelayanan yang lain. Kami membuka diri untuk bermitra dengan Dinas Kesehatan untuk kita sama-sama memerangi rabies. Kita sama-sama membangun edukasi bahwa rabies memang berbahaya, tapi rabies bisa diselamatkan
Karena itu edukasi itu yang sedang kami bangun mulai dari lingkup jemaat. Terima kasih untuk kesempatan ini Pak Haris. Terima kasih Ibu Pendeta. Ibu Pendeta sudah memberikan berbagi informasi kesehatan. Tentu akan bermanfaat untuk Bapak Ibu, teman-teman penyimak podcast kami ini. Dan kesimpulan dari penjelasan Ibu Pendeta, Bapak Ibu sekalian, bahwa di saat kita mengalami hal-hal seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Pendeta, kita jangan panik, kita jangan khawatir, kita cepat berpikir positif untuk mengambil tindakan. Karena di saat kita digigit anjing, kita jangan berpikir dulu apakah anjing itu rebes atau tidak, tapi kita ambil tindakan untuk bagaimana kita cepat mendapat pengobatan, dan tindakan cepat itu bisa menyelamatkan kita. Oke, ini saja Bapak Ibu, teman-teman penyimak podcast Kamera Mini TTS pada saat ini. Pesan kami adalah jaga kesehatan dan ingat bahwa kesehatan itu adalah pilihan dan sehat itu mahal. Terima kasih, sampai ketemu di acara podcast yang berikutnya. Kamera Mini Promkes TTS, sehatnya di sini, nyamannya di hati.